Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dewi Fitria Mahmud dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan. Pemirsa, sore kali ini tema kita mengangkat tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan satu malam yang khusus terjadi di bulan Ramadan, yaitu sebuah malam yang memperingati salah satu peristiwa yang sangat bersejarah di dalam agama Islam. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan wawasan yang jauh lebih luas lagi, telah kita datangkan narasumber kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Anas SPDI. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan, sekaligus beliau sebagai pembina Pondok Pesantren Tanwirul Hijjah Bangil. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Sampun vaksin booster Yai? Sampun. Alhamdulillah. Yai, sore kali ini kita mengangkat tentang tema Lailatul Qadar Yai. Mungkin saya pribadi, baik pemirsa di rumah ingin mengetahui, ingin menambah ilmu tentang apa itu Lailatul Qadar Yai. Monggo. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man istafahu linnubuwati war risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa 2/3 daripada bulan Ramadan telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini kita akan memasuki sepertiga bulan Ramadan yang terakhir, yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Di dalam 10 hari yang terakhir bulan Ramadan terdapat jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua bisa terbebas dari api neraka. Para pemirsa rahimakumullah, Lailatul Qadar adalah malam yang terjadi pada bulan Ramadan, malam yang penting, malam yang istimewa yang terjadi pada bulan Ramadan, yang di dalam Al-Quran diilustrasikan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata-kata qadar di dalam penggunaannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain ini mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah kata qadar itu mempunyai arti penetapan atau takdir. Sehingga Lailatul Qadar itu bisa kita fahami adalah malam ditetapkannya perjalanan hidup manusia 1 tahun ke depan. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan takdir-takdir makhluknya, termasuk di dalamnya adalah manusia, dalam 1 tahun ke depan ini ditampakkan, diperlihatkan pada pimpinan-pimpinan malaikat, yakni malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan malaikat Israel. Sehingga malam Lailatul Qadar dikatakan malam penetapan atau malam takdir. Yang kedua, kata-kata qadar mempunyai arti kemuliaan. Ya, karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat mulia. Karena malam itu adalah awal mula diturunkannya Al-Qur'an. Dan malam itu ditegaskan di dalam Al-Qur'an sebagai malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, makna qadar di dalam ayat tersebut bisa diartikan sempit.
Karena saat terjadi malam Lailatul Qadar, dunia ini sempit karena terisi oleh malaikat-malaikat yang berdomisili di langit, semuanya turun ke bumi. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Itu sekilas tentang pengertian Lailatul Qadar. Kita sebagai umat muslim sudah semestinya memperjuangkan, yakni dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita pada 10 hari yang akhir di dalam bulan Ramadan ini, agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa hadis memotivasi kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Di antaranya hadis yang berbunyi faltamisuha lailatat tasi'ah awis sabi'ah awil khamisah. Jadi Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar pada malam 29, pada malam 27 dan malam 25. Dalam riwayat yang lain dijelaskan taharrau Lailatul Qadri lailata salasin wa isrin. Carilah Lailatul Qadar pada malam 23. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa kita dimotivasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena awal mula diberikannya umat Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar adalah Kanjeng Nabi mengeluh karena umat-umat yang lain itu umurnya panjang-panjang, bisa melakukan jihad 1000 tahun dan sebagainya, sehingga keluhan Kanjeng Nabi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan anugerah yang bernama Lailatul Qadar, yang jika kita beramal di dalamnya maka amal kita akan senilai dengan amal 1000 bulan. Lalu mungkin saya pribadi Yai, begitupun pemirsa di rumah, tadi Yai sudah menyebutkan bahwa terjadinya Lailatul Qadar ada di malam 21, 25 dan 29. Banyak gonjang-ganjing orang mungkin seperti saya awam dan mungkin pemirsa di rumah yang masih awam Yai. Kapan sih Lailatul Qadar itu sebenarnya? Apa dari malam 21, 22, 23 sampai 29 Yai? Sekaligus bagaimana kita memaknai makna dari Lailatul Qadar itu sendiri ya. Terima kasih. Untuk menentukan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, ini yang punya kaidah adalah ulama-ulama yang ahli kasaf. Di antaranya Imam Ghazali, Ibnu Arabi, kemudian sebagian daripada ulama-ulama tasawuf. Sehingga beliau dengan jelas bisa menentukan kapan Lailatul Qadar ini terjadi. Karena apa? Karena Lailatul Qadar ini termasuk alam malakut yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang punya kasaf. Kasaf ini bisa kita peroleh dengan melaparkan diri, kemudian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam menentukan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, Imam Ghazali mempunyai kaidah. Kalau awal Ramadan dimulai hari Ahad, maka menurut beliau Lailatul Qadar terjadi pada malam 29. Ini menurut Imam Ghazali. Kalau terjadi pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 23. Menurut pendapat yang lain beda lagi. Menurut sebagian Sufiyah, kalau dimulai hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Malam 27. Kalau hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 21. Nah, ini beda-beda. Ya mungkin ada perubahan dari satu zaman ke zaman yang lain. Lah prinsipnya bagaimana kita menyikapi hal itu? Marilah kita contoh apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mengisi penuh 10 hari akhir Ramadan tersebut dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menentukan kita
hari keberapa 10 hari pokoknya diisi terus, dipastikan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhal asra saddal mi'zar wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, dalam artian tidak melakukan hubungan suami istri, fokus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyal laila, dan menghidupkan malam tersebut dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa beliau juga membangunkan keluarganya untuk diajak bersama-sama mencari Lailatul Qadar. Jadi intinya marilah kita teladani apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang mengisi 10 hari penuh dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara mengisi malam Lailatul Qadar ini dibagi menjadi 3 macam. Ada tingkatan tertinggi, ada tingkatan menengah, ada tingkatan terendah. Tingkatan tertinggi di dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau kita mengisi keseluruhan malam, diisi dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, baca Quran, berdoa, dan disarankan untuk berdoa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi penting untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil para sahabat untuk berkumpul di depan mimbar. Kemudian saat Kanjeng Nabi naik mimbar, Kanjeng Nabi mengatakan amin. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Akhirnya para sahabat menjadi miskil. Apa yang terjadi? Akhirnya ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi menjawab bahwa barusan malaikat Jibril menampakkan diri dan berdoa bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah seseorang yang mendapati bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Mengapa mereka tidak diampuni? Ya karena tidak mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat malam Lailatul Qadar, doa yang dianjurkan adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna niku. Lalu bagaimana ya ketika mungkin saya ingin mengetahui atau pemirsa di rumah bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Mungkin pemirsa di rumah, begitupun saya ya, terkadang ayo kita mendapatkan Lailatul Qadar di malam 21 sampai 29. Pokoknya kita berbondong-bondong seperti yang dibilang oleh Yai tadi, tingkatkan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana kita mengetahui Yai ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar Yai? Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah ada perubahan baik pada orang tersebut pada masa-masa yang akan datang. Jadi ada perubahan sikap yang dulunya tidak baik akan menjadi lebih baik. Ini adalah tanda-tanda dia mendapatkan Lailatul Qadar. Hal ini bisa difahami dari sebuah kitab, kalau tidak salah kan Najwa was Surur, di sana dinyatakan bahwa membiasakan diri puasa itu sebagai tanda diterimanya puasa. Jadi seseorang setelah berpuasa Ramadan kok membiasakan diri untuk puasa sunnah dan sebagainya, itu sebagai tanda bahwa puasa kita diterima. Begitu juga terkait dengan Lailatul Qadar. Jadi ada perubahan sikap yang lebih baik dari sebelumnya, itu menunjukkan bahwa kita bisa mendapati Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa orang mendapati Lailatul Qadar macamnya ada 3, ada tingkatan tertinggi tadi, ada tingkatan yang kedua adalah menghidupkan separuh malam lebih sedikit, itu bisa dipastikan bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam tingkatan menengah. Bisa juga seseorang bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang terendah, yakni dengan melakukan sholat isya berjamaah dan punya niatan kuat untuk melakukan sholat subuh secara
berjamaah itu sudah dianggap bisa mendapati Lailatul Qadar. Jadi pada hakikatnya kita semua akan mendapatkan, tapi beda-beda kualitasnya. Dengan melakukan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, kita bisa dinyatakan telah mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi dalam tingkatan yang terendah. Ada ciri-ciri Lailatul Qadar. Ciri-cirinya biasanya setelah turunnya Lailatul Qadar itu pada pagi harinya cahaya matahari ini menjadi redup. Karena apa? Karena terimbas oleh sayap-sayap malaikat yang kembali ke langit. Sehingga matahari menjadi redup. Loh, apa hikmahnya? Kita mengetahui tanda setelah terjadi. Setelah terjadi baru kita mengetahui. Fungsinya apa? Agar kita bisa meningkatkan ibadah pada siang harinya. Karena ada hadis yang berbunyi arbaun layalihinna ka'ayyamihin wa ayyamuhunna kalayalihin. Ada 4 malam yang kualitasnya sama dengan siangnya. Begitu juga ada 4 siang yang kualitasnya sama dengan malamnya. Ya birrullahu fihinnal qasam. Allah akan mengabulkan sumpahnya makhluk pada malam-malam tersebut. Jadi ya birrullahu hunna al-qasam. Jadi andaikan ada orang bersumpah serapah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wayatiku fihinnan nasam. Allah akan menjamin kemerdekaan, terbebas dari api neraka pada malam-malam tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wayu'ti fihinna al-jazil. Allah di malam-malam tersebut akan memberikan pemberian yang sangat agung. 4 malam yang kualitasnya sama dengan siangnya itu apa saja? Yang pertama adalah Lailatul Qadar dan paginya. Yang kedua adalah malam Arafah dan paginya. Yang ketiga adalah malam nisfu Sa'ban dan paginya. Yang keempat adalah malam Jumat dan paginya. Karena itu kita juga perlu mengetahui tanda-tandanya Lailatul Qadar setelah terjadinya agar kita bisa menggunakan, bisa menambah kualitas amal kita pada siang harinya. Karena kualitasnya sama. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu yang sangat luas sekali dari narasumber kita. Baik Yai, sebelum acara kita tutup mungkin ada pesan tentang tema kali ini tentang Lailatul Qadar. Silakan Bu. Yang terpenting marilah kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mempertimbangkan malam itu malam ganjil atau malam genap, tanpa mempertimbangkan malam itu diprediksi oleh ulama merupakan malam Lailatul Qadar atau bukan. Marilah kita isi seluruhnya 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan ini dengan amalan ibadah yang bermacam-macam, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berdoa, terutama doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Baik pemirsa, tema Lailatul Qadar pada sore hari ini kita menarik kesimpulan bahwa tingkatkan ibadah kita bertambah hari apalagi di 10 akhir Ramadan kali ini, yaitu kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa, sudah 30 menit saya mendampingi Anda pada sore hari ini. Sebelum acara saya tutup, saya berterima kasih ucapkan kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan sekaligus tim yang bertugas pada sore hari ini. Terima kasih juga terhadap FKPAI Kabupaten Pasuruan serta tim yang bertugas. Saya Dewi Fitria Mahmud mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.